Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Hukum Indonesia, salam hormat. Terima kasih sudah menonton channel ini. Saya, Arfan Purnama, sahabat hukum Anda, akan membagikan cerita-cerita hukum yang inspiratif dan edukatif. Semoga cerita kami bisa memberikan manfaat yang menyenangkan bagi Anda. Sobat Hukum Indonesia, hati-hati bila akan menjual barang jaminan utang yang saat ini sedang Anda pegang. Salah langkah bisa berujung kasus. Saya punya cerita hukum mengenai kejadian seperti ini. Begini ceritanya. Pada suatu hari sekitar tahun 1979 sampai 1982 di bilangan Jakarta Pusat, ada seorang ibu, kita sebut saja si Ibu A, sedang butuh uang, lantas meminjam uang dari temannya. Kita sebut temannya ini dengan si Ibu B ya. Si Ibu A memberikan jaminan beberapa jenis perhiasan yang terdiri dari satu buah cincin, satu buah gelang, dan satu buah kalung dari bahan emas putih. Semua perhiasan tersebut memiliki mata berlian yang jumlahnya tidak sedikit. Ada yang beberapa belas mata berlian dan ada juga yang beberapa puluh mata berlian. Kita ulangi ya. Jadi si Ibu A adalah si ibu yang meminjam uang sekaligus pemilik perhiasan. Dan si Ibu B adalah ibu yang memberikan pinjaman. Lantas memegang perhiasan tersebut sebagai jaminan. Jumlah pinjamannya saat itu adalah sebesar 1,3 juta rupiah. 1,3 juta ini adalah nilai uang yang tidak sedikit di masa tahun 80-an awal loh ya. Bila dikonversi ke dalam nilai uang sekarang dengan menggunakan asumsi tingkat inflasi dari awal tahun 80-an, nilainya saat ini kira-kira ratusan juta lah. Melihat dari profil transaksinya sih sepertinya ibu-ibu ini adalah kelas sosialita pada zamannya. Pada saat melakukan transaksi pinjam meminjam ini, ada kwitansi serah terima barang jaminan. Serta ada pula kwitansi penerimaan uang yang ditandatangani. Di dalam kwitansi penerimaan uang yang ditandatangani oleh si Ibu A tadi, si ibu peminjam, ada dituliskan katanya uang tersebut diterima untuk digunakan sebagai modal sementara dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Modal sementara dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Apakah bila kata-katanya begini artinya adalah durasi sekaligus tanggal pinjaman harus dikembalikan? Agak tricky gimana gitu ya. Singkat cerita, sekian purnama berlalu, uang tak kunjung balik, barang jaminan tak kunjung ditebus. Si Ibu B pun akhirnya memutuskan melego perhiasan-perhiasan itu dan mendapat hasil penjualan sekitar 1,5 juta rupiah. Nah, si Ibu A tidak terima perhiasannya dijual karena menurut dia nilai perhiasannya lebih tinggi dari uang yang dipinjamnya. Si Ibu A lantas melaporkan persoalan ini kepada pihak berwajib. Diproses dan sampailah cerita ini disidangkan di hadapan pengadilan. Gimana menurut sobat hukum? Sudah punya tebak-tebakan putusannya apa? Silahkan kasih pendapat dan analisa teman-teman pada kolom komentar di bawah ya, di bawah. Ternyata di pengadilan tingkat pertama, pengadilan negeri, si Ibu B yang minjemin uang tadi diputus bersalah, telah melakukan tindak pidana penggelapan, kena pasal 372 KUHP dan dihukum pidana 5 bulan. Bagaimana bunyi pasal 372 KUHP? Bisa dilihat di bawah ini.
Cerita belum selesai. Si ibu B banding dong. Dan di tingkat pengadilan banding ini, si ibu B dibebaskan atau dinyatakan tidak bersalah. Waduh, ruwet. Jaksa yang menjadi penuntut dalam cerita ini nggak nyerah begitu saja. Jaksa mengajukan kasasi ke tingkat terakhir, yaitu Mahkamah Agung. Di tingkat inilah cerita baru benar-benar berakhir. Ternyata MA setuju dengan putusan pengadilan tingkat pertama sebelumnya. Dan akhirnya memutuskan si ibu B tadi dinyatakan bersalah dan harus menjalani hukuman pidananya. Seru ya. So, hikmahnya apa nih buat sobat hukum Indonesia? Saran aja. Yang pertama, bila melakukan utang piutang, apalagi ada barang yang dijadikan jaminan, pastikan ada komitmen tertulis. Yang jelas, berapa nilainya, kapan dibalikin, dan apa yang boleh ataupun tidak boleh dilakukan bila duit gagal balik pada tanggal yang telah ditentukan. Tertulis ya, dan bahasanya harus jelas, tidak menimbulkan multitafsir. Ingat kata-kata yang para ibu itu gunakan dalam kwitansinya tadi? Modal sementara dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Kata-kata yang begitu rawan multitafsir loh. Bahasanya terlalu indah. So hindari ya, pakai kata-kata yang gampang-gampang aja. Yang maknanya jelas, tegas, dipakai untuk apa misalnya, kapan balik, gimana kalau nggak balik, dan seterusnya. Dengan begini, sobat hukum akan punya hak perdata yang bisa dipertahankan di hadapan pengadilan manapun. Yang kedua, bila terlanjur pegang barang jaminan, tapi komitmen utang piutangnya belum dibuat secara tertulis, maka jangan buru-buru main Lego aja barang orang. Selesaikan dulu secara kekeluargaan atau ajukan gugatan perdata utang piutang kepada pengadilan. Nanti biar pengadilan yang melego barang jaminan itu dan mengembalikan uang milik sobat hukum. Sobat hukum Indonesia, bila ingin mengetahui nomor putusan kasus yang kami ceritakan, silahkan lihat di kolom deskripsi. Oke, nantikan cerita-cerita hukum selanjutnya yang tidak kalah seru dari kami. Tonton terus channel ini. Cerita hukum, edukasi hukum cara asik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat.